Halo, selamat pagi anak-anak MEM. Hari ini kita belajar IPA tentang rantai makanan. Setiap makhluk hidup membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Melalui makanan, makhluk hidup memperoleh energi yang digunakan untuk tumbuh, bergerak, dan melakukan aktivitas. Oleh karena itu, di alam terbentuk interaksi makanan dan dimakan antar makhluk hidup yang disebut rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup untuk kelangsungan hidupnya. Baik, kita akan lanjutkan. Ada 3 peran makhluk hidup di dalam rantai makanan. Yang pertama, produsen. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Contohnya rumput, padi, jagung, dan semua tumbuhan hijau. Produsen juga mampu mengubah energi dari cahaya matahari menjadi energi kimia. Oke, peran yang kedua yaitu sebagai konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri sehingga mendapatkan energi dari makhluk hidup lain. Contoh konsumen adalah hewan. Di dalam rantai makanan, konsumen juga dapat dikelompokkan menjadi 1. Konsumen tingkat 1, yaitu kelompok hewan yang memakan tumbuhan atau produsen. Konsumen tingkat 1 merupakan kelompok hewan herbivora, contohnya rusa, kelinci, dan belalang. Kelompok konsumen yang kedua adalah konsumen tingkat 2, yaitu kelompok hewan yang memakan hewan lain, contohnya konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 2 merupakan kelompok hewan karnivora atau omnivora, contohnya katak, ular, tikus, dan ayam. Yang ketiga adalah konsumen puncak atau konsumen tingkat 3, yaitu kelompok hewan karnivora yang tidak ada pemangsanya, contohnya singa, elang, dan harimau. Yang ketiga adalah pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang mengurai sisa-sisa makhluk hidup lain yang telah mati. Penguraian tersebut menghasilkan zat-zat kimia dan nutrisi yang dibutuhkan oleh produsen. Contoh pengurai antara lain cacing tanah, jamur, dan bakteri. Perhatikan gambar rantai makanan berikut. Tanaman padi dimakan oleh ulat. Ulat dimakan oleh ayam, lalu ayam dimakan oleh elang. Saat mati, tubuh elang akan diurai oleh makhluk hidup pengurai seperti bakteri tanah, cacing tanah, dan jamur untuk dijadikan nutrisi bagi tumbuhan. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Fitoplankton merupakan tumbuhan hijau yang sangat kecil yang melayang di air laut. Fitoplankton berperan sebagai produsen. Yang kedua, udang berperan sebagai konsumen tingkat 1 dan memakan fitoplankton. Fitoplankton menjadi energi bagi udang. 3. Ikan kecil berperan sebagai konsumen tingkat 2 karena ikan kecil termasuk hewan karnivora. Ikan kecil memakan udang dan mengubahnya menjadi energi. Udang merupakan sumber energi bagi ikan kecil. 4. Singa laut berperan sebagai konsumen tingkat 3 karena singa laut termasuk hewan karnivora. Singa laut memakan ikan kecil dan mengubahnya menjadi energi. Ikan kecil merupakan sumber energi bagi singa laut. 5. Hiu berperan sebagai konsumen tingkat 4 atau pengurai karena hiu termasuk hewan karnivora. Hiu memakan singa laut dan mengubahnya menjadi elang. Singa laut merupakan sumber energi bagi hiu. Bakteri berperan sebagai pengurai. Saat hiu mati, tubuhnya akan diuraikan oleh bakteri.
Hasil penguraian tersebut menjadi sumber energi bagi fitoplankton. Selanjutnya, aliran energi dan siklus nutrien dalam rantai makanan. Aliran energi adalah proses berpindahnya energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya. Saat proses memakan, makhluk hidup mendapatkan energi untuk kelangsungan hidupnya. Energi tersebut akan berpindah saat makhluk hidup tersebut dimakan oleh makhluk hidup lainnya. Namun, ada sebagian energi yang dilepaskan ke lingkungan. Jika makhluk hidup mati, energi akan berpindah ke pengurai melalui proses penguraian makhluk hidup yang mati. Pengurai kemudian akan melepaskan energi panas ke lingkungan. Dalam rantai makanan, selain terjadi aliran energi, juga terjadi siklus nutrien. Nutrien atau hara adalah unsur atau senyawa kimia yang digunakan makhluk hidup untuk melangsungkan kehidupannya. Pada peristiwa siklus nutrien, nutrien berpindah dari produsen ke konsumen, lalu ke pengurai. Saat produsen dan konsumen mati, tubuhnya akan diurai oleh pengurai menjadi nutrien dalam tanah. Nutrien tersebut lalu kembali digunakan oleh produsen untuk pertumbuhannya. Nah, sekarang coba kamu simak gambar berikut ini. Aliran energi dan siklus nutrien adalah sebagai berikut. Energi matahari digunakan oleh tumbuhan. Produsen akan dimakan oleh konsumen. Energi dari produsen berpindah ke konsumen. Konsumen yang telah mati akan diuraikan oleh pengurai. Energi dari konsumen berpindah ke pengurai. Selanjutnya, nutrien dari pengurai akan diserap oleh tumbuhan. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sebagai tugasnya, silakan kamu perhatikan akan mentayangkan berikut ini.